Semacam gelang berliku berdiri di tanah dekat tubuh Lang Hao Chen. Tiba-tiba cahaya bersinar dan beberapa peralatan muncul. Tanpa ragu, gelang ini mirip fungsinya dengan cincin Forget Me Not. Meskipun jenis penyimpanan gelang ini jarang, untuk Han Xian yang adalah kepala kenaik memiliki satu secara alami tidaklah aneh. Peralatan, dan setelah kehilangan sesuatu, seseorang akan memahami nilainya dengan lebih baik. Lang Hao Chen kehilangan semua peralatan sebelumnya, dan sebagai hasilnya dia tidak punya pilihan selain hidup melalui pengalaman yang mendalam ini. Segera setelah dia memahami bahwa dia dapat menggunakan peralatan ini, matanya langsung cerah, tidak sabar mengamati peralatan ini. Potongan-potongan ini adalah seperangkat baju besi seluruh tubuh, pedang, dan perisai. Ketika peralatan ini semuanya berwarna perak, memancarkan aura suci yang samar. Rasanya seperti peralatan ini adalah kelas yang sama dengan armornya sendiri. Dan pedang cahaya yang dia gunakan sebelumnya paling banyak itu hanya sedikit lebih kuat. Namun bahkan jika itu seperti ini, Lang Hao Chen masih terkejut. Setelah kehilangan perisainya dan pedang cahaya, dia bertanya banyak tentang harga peralatan ajaib. Masing-masing akan berharga lebih dari 1000 koin emas, menyebabkan orang menyusut. Mampu mendapatkan satu set secara lengkap adalah suatu yang sangat memuaskan. Yehua tersenyum. Perangkat ini disebut set roh Holi dan dibentuk oleh armor roh Holi, perisai roh Holi, dan pedang roh Holi. Secara terpisah mereka sudah berada di tingkatan magis, tapi ketika kumpulan dikumpulkan dan digabungkan bersama, mereka dapat menghasilkan cincin roh Holi yang dapat dikendalikan untuk digunakan pada sekutu melalui pikiran Anda. Dan dalam hal jangkauan, lingkaran ini mencakup diameter 20 meter. Ini bisa mengambil bentuk roh Holi tambahan armor yang melindungi tubuh Anda di permukaannya. Untuk mempertahankan lingkaran cahaya ini, 5 unit energi spiritual dikonsumsi dalam setiap kali nafasnya. Set peralatan Guardian kenaik ini cukup bagus. Efeknya pada tim sama sekali tidak kecil. Jadi ketika digabungkan bersama, perangkat ini setara dengan peralatan Spirit Third. Relatif ini sedikit lebih baik daripada Wrist Grand Driving yang digunakan oleh guru Anda. Luar biasa, Lang Hao Chen dengan bersemangat berjongkok. Dia sendiri menyimpan pedang roh Holi dan perisai roh Holi di dalam, dan dia tidak melupakan cincinnya. Sebelum menggunakan armor roh Holi tanpa ragu-ragu, wajah Yehua mengeluarkan sedikit senyum. Karakter anak ini benar-benar tidak bersalah. Dia bahkan tidak kesal oleh fakta bahwa peralatan yang diberikan kepadanya oleh kepala kenaik hanya di tingkatan magis. Kegembiraan ini di matanya adalah asli. Guru, jika Anda bertemu dengan Guru Agung, tolong beritahu dia bahwa saya memberikan ucapan terima kasih. Menggunakan peralatan ini, saya pasti akan membawa kehormatan ke kuil kesatria kami. Lang Hao Chen awalnya sudah tampan, tapi setelah memakai baju besi perak ini, dia tampak lebih tampan dan lebih heroik. Armor roh Holi ini tidak menimbulkan banyak, dan pasti ini agak lebih baik daripada armor asli dalam hal kualitas. Selain itu, baju besi ini memiliki helm, mampu memasukkan wajah di kisaran dan terlindung. Ini membuat perbedaan keseluruhan dalam hal kekuatan pertahanan dan bahkan lebih besar. Yehua menepuk bahunya dan berkata, "Bagus, sekarang berangkat bersama kakak perempuan mungkin ke stadion besar alien. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah kompensasi sistem gugur yang akan dimulai. Tiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Guru berharap Anda beruntung dalam memperoleh kemenangan. Menang dengan cepat tanpa komplikasi, membidik 3 besar. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini." Lang Hao Chen membuka dadanya dengan tinju kanannya, melakukan salam hormat kesatria tepat ditujukan kepada Yehua.
Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, guru dan muridnya tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain dari tempat tidur Lang Hao-chen, Hou Yue yang meringkik perlahan mengangkat 3 kepalanya, dan ketika tubuhnya bergetar sedikit, tubuh beratnya tiba-tiba membuat tempat tidur di dekatnya berderit. Tidak bisa melupakanmu, Lang Hao-chen dengan lembut menertawakannya. Setelah memperoleh baju besi baru, Lang Hao-chen cukup gembira. Bahkan pada saat sarapan dia menggunakan baju besi. Setelah penuh dia di bawah pengasuhan Yehua, ia berangkat di sisi Lingxin untuk stadion besar Alliance bersama-sama. Bahkan pengikutnya tidak memiliki izin untuk menonton pertandingan. Jadi Lang Hao-chen meninggalkan Heiyue yang tertinggal di hotel berkultivasi. Kak, bagaimana kabar Chai akhir-akhir ini? Dia tidak marah padaku kan? Lang Hao-chen bertanya pada Lingxin. Lingxin tertawa dan berkata, lihatlah perilaku bijaksana Anda. Anda bahkan belum memiliki hubungan yang dikonfirmasi dan Anda sangat gugup ketika berhubungan dengannya. Tentunya di masa depan Anda akan menjadi playboy hebat. Lang Hao-chen tersipu dengan cepat dan menjelaskan, Big Sis, kami tidak lebih dari teman. Lingxin tertawa dan berkata, oke, kamu hanya teman. Maka Anda harus bertanya pada diri sendiri keadaannya bagaimana. Lang Hao-chen tiba-tiba merasa sedikit khawatir, menarik tangan Lingxin dan berkata, Sis, maaf, itu tidak benar. Tolong cepat beritahu saya sekarang. Lingxin menarik ke arahnya dan berkata, Anda terjatuh dalam perangkap saya. Baik, bagus. Saudari akan meminjam Anda dan melihatnya hari ini. Tidak peduli seberapa Lang Hao-chen bertanya, Lingxin tidak akan memberitahunya tepat ketika dia akan dapat bertemu Chai. Tidak lama setelah itu, kakak dan adik keduanya tiba di stadion besar Alliance. Sekali lagi, final 16 besar final berlangsung di stadion Knight. Setiap orang yang memasuki 16 besar bisa menyaksikan pertempuran. 2 orang baru saja tiba di pintu masuk. Mereka adalah wajah yang dikenalnya. Pada saat yang sama, 2 laki-laki ini kebetulan berjalan dari tempat terdekat dan menyerahkan plat nomor mereka untuk diperiksa di pintu masuk. Keduanya adalah Yang Wenzhou dan Hang Yi. Dari kelihatannya keduanya adalah kenalan lama. Saudara Yang, saudara Hong. Halo, meskipun mereka lawan-lawannya, mereka sudah saling kenal. Setelah Lang Hao-chen dan Lingxin mendatangi mereka mengambil inisiatif untuk menyapa mereka. Begitu Yang Wenzhou melihatnya, kulitnya segera berubah. Dengan wajah pahit dia berkata, saya tidak begitu buruk. Saya harap kami menarik banyak setelah tidak menarik Anda. Setelah berbicara dia buru-buru masuk. Melihatnya yang memiliki penampilan seorang yang hanya melihat hantu, Lang Hao-chen tidak bisa membantu. Tetapi Lingdong, ada apa denganmu? Apakah itu lawan kuat yang sama yang mengalahkanku hari itu? Bahkan tanpa mengambil tunggangannya. Mungkinkah dia tidak lagi memiliki kepercayaan dalam menghadapi saya lagi? Yang Wenzhou secara alami tidak takut padanya dalam 1 lawan 1. Dia bahkan tidak takut bertarung dengan Chai. Tetapi situasi di mana seorang pembunuh adalah yang terkuat secara alami tidak dalam pertarungan dari depan depan. Dia jelas tidak ingin mengingat seorang pembunuh sekaliber Chai. Yang paling penting, hal itu kakeknya bahkan tidak mengajar masalah ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya latar belakang gadis pembunuh ini. Pertemuan Hang Yi dan Lang Hao-chen sangat berlawanan. Menghadapi dia dengan senyum, dia menyapanya. Saudara Huang, hari itu ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak melihat Anda berkelahi. Pada akhirnya siapa di antara kamu dan Wang Yuan yang berhasil keluar dari grup? Lang Hao-chen bertanya dengan bertanya-tanya. Hang Yi dengan bangga berkata, saya menang. Dengan kebetulan, Wang Yuan memang memiliki kekuatan yang tangguh. Menghadapi kepalanya, saya pasti tidak percaya punya cara untuk menjadi lawannya. Jadi saya datang dengan beberapa trik, mengandalkan gips bersama dengan pendampingan Pri
Ketika dia menyelamatkan permata dan melepaskan kekuatan Divine Soul Shield raksasa, saya menyelesaikan Edgewave saya. Berbicara tentang hal ini benar-benar memalukan saya, tetapi selama 10 pertemuan saya menggunakan Edgewave untuk membantu saya melakukannya. Pada akhirnya saya menghabiskan energi spiritualitasnya dan hampir tidak menang. Saya harus berterima kasih. Jika dia tidak menggunakan Divine Soul Shield yang sangat memakan waktu dari awal dalam keadaan normal, tidak ada cara untuk memprediksi siapa yang akan menang. Dengan apa yang dia katakan, Lang Hao Chen mengerti bahwa selama pertandingan ini, Hang Yi membaca pikiran Wang Yuanyuan. Gadis ini pasti tangguh dan bahaya dari sudut pandang Lang Hao Chen. Untungnya, akhirnya tidak bisa masuk 16 besar, sangat disayangkan. Benar-benar tidak tahu malu. Di tengah percakapan mereka, suara yang dipenuhi amarah terdengar. Dari belakang mereka, keduanya berbalik untuk melihat pemilik suara ini. Tadi bukanlah itu Wang Yuanyuan, dan di sampingnya adalah Chen Ying-er. Kulit Chen Ying-er tidak terlihat bagus. Si kecil Loli buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadap Lang Hao Chen, membandingkan tinju kecilnya dengan Lang Hao Chen. Anda memandang rendah saya. Anda bahkan tidak datang ke pertempuran terakhir saya. Lang Hao Chen tanpa daya berkata, tentu saja tidak. Hanya saya punya sesuatu untuk dilakukan pada hari itu. Saya minta maaf kepada Anda. Chen Ying-er menjulurkan lidah ke arahnya dan tanpa menunggu sebelum mengambil giliran untuk berbicara. Wang Yuanyuan mengamuk untuk memiliki ekspresi bahwa ketika melihat Huang Yi menyeretnya dengan tangannya ke dalam stadion. Terbukti setelah melalui pendahuluan ini bersama-sama kedua gadis ini mengembangkan persahabatan yang baik. Huang Yi punya lingmuk takutan setelah melihat Wang Yuanyuan dari posisi Divine Race raksasa punggung, dan ketika berdaya dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya hanya berharap ketika kami menarik banyak untuk pasukan pemburu setan, saya tidak menggambarkan ke dalam kelompok yang sama dengannya. Seorang pejuang perisai yang tidak bisa bertahan dan yang begitu impulsif saat itu akan benar-benar takut padanya. Lin Xin menepuk bahu Lang Hao Chen dan berkata, ayo masuk ke larut, tunggu aku. Seorang memanggil mereka dengan suara mendesak. Saudara-saudari keduanya berbalik dan melihat wajah lain yang dia kenalnya. Itu adalah penyihir yang sangat aneh yang tidak bisa menggunakan mantra ofensif apapun, Lin Xin. Selamat kepada saudara dan saudari yang mulai saat memasuki 16 besar teratas. Lin Xin mengenakan wajah penuh senyum, berdiri ke arah mereka. Lin Xin tidak terlihat bersuka cita ketika melihatnya. Untuk apa ucapan selamat? Kami tidak dapat menerima ucapan selamat Anda. Lin Xin tertinggal dan berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Saudara Lin Xin, saya pasti tidak melakukan apa-apa. Lin Xin dengan marah berkata, Anda tidak melakukan apa-apa. Anda tidak tahu cara menggunakan sihir ofensif tunggal. Anda berani menipu adik laki-lakiku agar berjanji menyebut Anda untuk timnya jika ini berakhir 3 besar. Jangan bilang kamu tidak tahu pentingnya penyihir yang kuat dalam skuad. Dengan dia mengatakan ini, Hang Yi yang berada di samping mereka membuka mata lebih kaget. Apa? Kamu tidak tahu sihir ofensif apapun? Dengan satu tangan dia meraih Lin Xin. Kulitnya tampak jauh lebih buruk dari Lin Xin. Lin Xin menepuk tangannya. Jadi, bagaimana jika saya tidak tahu sihir ofensif? Big Bro punya obat. Big Bro punya solusi. Pada saat itu, dengan menggunakan kontrolnya yang luar biasa terhadap sihir, selain menyuap Hang Yi dengan obat-obatan, dia bisa mendapatkan kursi nomor 1 di penyisiran sihir. Sekarang Hang Yi tak mendengar, dia tidak bisa menyerang. Itu akan menjadi aneh jika dia bertindak normal. Lang Hao Chen menarik Lin Xin.
yang masih berada di tengah pikirannya. Ketika Lin dengan tenang berkata, "Sis, jangan seperti itu. Jika bukan karena masalah di antara kami, Lin tidak akan memberi saya pil. Mereka banyak membantu saya. Jika saya lebih baik berterima kasih kepadanya. Saudara Lin, jangan khawatir. Jika saya memasuki 3 besar, saya akan memenuhi janji saya pasti." Lalu bagaimana dengan Chai Lin langsung menyerukannya. Lang Hao-chen tiba-tiba membeku. Itu benar, Chai juga masuk ke 16 besar. Seketika wajahnya langsung menjadi pucat. Jika saya masuk 3 besar, saya harus memilih Lin Xin. Jadi bagaimana dengan Chai Belum lama ini aku dengan jelas memberikan janji. Aku setuju untuk melindunginya seumur hidup. Lin Xin melihat Lang Hao-chen yang putus asa. Pikirannya langsung diperdalam. Wajahnya menampilkan senyum yang sedikit tak berdaya. Saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, menepuk bahu Lang Hao-chen. Dia masuk, teringat bahwa wanita muda yang gagah berani. Meskipun buta, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Lin Xin juga bisa melihat betapa pahitnya wajah Lang Hao-chen dan mengatakan beberapa kata untuk menghiburnya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Pada akhirnya itu hanya berlaku jika Anda benar-benar memasuki 3 besar. Lang Hao-chen merasa sedikit lebih baik, mengangguk dan berkata, "Ayo masuk kak." Hari ini atmosfer di stadion Knight cukup serius. Meskipun situasi di dalamnya tidak berubah, di peron sekelompok orang tiba. Jelas mereka tidak sedikit jumlahnya. Tanpa diragukan lagi mereka adalah para petinggi dari kuil agung. Pada saat ini untuk 16 seleksi pasukan pertempuran iblis, 40 orang berkumpul. Semuanya duduk di log untuk menonton kompetisi knockout yang akan berlangsung. Meskipun orang luar ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi, mereka pergi untuk menonton kompetisi seperti sebelumnya. Beberapa ingin belajar dan untuk meningkatkan melalui menonton pertandingan antara 16 pusat kekuasaan ini, mengamati metode mereka dan mendapatkan pengalaman dalam proses. Lebih penting lagi, setelah akhir kompetisi ini, roulette yang membentuk skuad akan dilakukan. Siapa yang tidak ingin melihat keterampilan mereka yang mungkin akan menjadi mitra skuad masa depan mereka. Begitu memasuki ruang tunggu, Lang Hao-chen buru-buru melihat sekeliling. Banyak tatapan jatuh kepadanya, terutama memiliki kesatria pesaing yang berada di kelompok 3. Temukan dia. Lang Hao-chen benar-benar mengabaikan tatapan para pesaing lainnya dan dengan cepat menemukan target perhatiannya. Chai duduk diam di sudut barisan pertama. Dia memiliki tongkat bambu di depan tubuhnya, menyadarkan bahunya di atasnya. Dia tampak sangat tenang, dan dari mata Lang Hao-chen dia memberi perasaan yang sangat murni. Karena ketika dia mendapatkan Blue Range, Hibiscus of Lake, Lang Hao-chen telah berada dalam keadaan selam yang sempurna. Dia merasa sepertinya dia tidak melihat Chai selama berabad-abad. Melihat dia duduk di sini, dia dan Lin Xin dengan cepat menuju ke sisinya. Chai yang sebelumnya tenang jelas mengenali langkah kaki ini. Sedikit menurunkan kepalanya, dia tanpa sadar menggenggam tongkat bambu dengan kedua tangannya. Chai Lang Hao-chen memanggilnya sebentar sebelum duduk di sampingnya. "Ya," Chai menjawab dengan suara tenang, mengerucutkan bibirnya sambil terlihat agak tenang. Chai beberapa hari ini saya berada di aliansi Tresul Fall. Saya baru saja keluar dari situ kemarin malam. "Ya," Chai menjawab dengan sangat cepat. "Chai, apa yang kamu rencanakan selama beberapa hari ini?" Lang Hao-chen bertanya, hatinya masih penuh was-was. Kali ini Chai bahkan tidak membuat dia, dan dengan tenang tetap duduk, namun telinganya sudah sangat merah.
Meskipun Lang Hao-chen tidak muncul selama beberapa hari, Li Xin sudah mengatakan kepadanya apa yang dia lakukan. Jadi tentu saja Chai tidak mengkhawatirkannya. Tapi setelah dia dipeluk oleh Lang Hao-chen pada hari itu, wajahnya akan berubah merah setiap kali dia mengenalnya. Kesalahpahamannya dan bersama dengan itu, detak jantungnya akan bertambah cepat. Mendengar suara Lang Hao-chen sekali lagi, begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu. Lang Hao-chen yang tidak punya cara untuk mengetahui tentang pikiran wanita ini mengerutkan kening dan menunjukkan kekhawatirannya. Chai, bagaimana mungkin kamu merasa marah? Saya pikir saya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jika Anda marah, beritahu saya mengapa. Tidak apa-apa, saya akan mengoreksi diri sendiri. Lin Xin yang duduk di sampingnya tidak bisa membantu, tapi menutup mulutnya. Hampir jatuh pada tawa. Pasangan kekasih ini benar-benar menarik. Melihat penampilan Chai, ada sesuatu yang jelas baginya. Bagaimana mungkin dia marah? Hanya aku bertanya-tanya, apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang ini? Saya merasa mereka benar-benar murni dan tulus. Lin Xin jauh di dalam, penuh dengan rasa iri, berpikir untuk dirinya sendiri. Kapan aku menemukan seorang yang akan peduli padaku, seperti hanya kakak laki-laki untuk Chai. Kekhawatiran Hao-chen tidak bertahan lama, karena dia bingung. Sedikit tangan lembut dengan tangannya membentang ke depan dan memegang tangannya sendiri. Dalam genggaman tangan kecil yang lembut dan hangat ini, Lang Hao-chen pada awalnya tercengang, kemudian memenuhi hatinya dengan resolusi. Cemas di batas, ia puas tetapi duduk di sana. Meskipun dia cukup padat, sekarang dia yakin bahwa Chai tidak menyalahkannya. Dalam kompetisi knockout yang paling penting, tentu saja tidak ada yang datang terlambat. Setelah beberapa saat, ke-16 pesaing ini sudah tiba semua. Lang Hao-chen tidak mengenali banyak orang di barisan pertama, di mana dia duduk, kecuali dari dia, Lin Xin, dan Chai. Ada juga Huang Yi, Yang Wengso. Ada dua kesatria terakhir yang tidak pernah dia lawan secara pribadi, yang secara alami merupakan dua kekuatan terakhir di langkah kelima yang dia lihat selama kualifikasi. Lang Hao-chen melihat sekeliling. Sebentar, dia di barisan pertama, tepatnya ada 16 orang duduk, dan di antara mereka ada 5 kesatria. Dan tidak ada pendeta sama sekali, padahal seorang kesatria yang berakhir pertama di peringkat 6 besar terlempar. Tentu bukan pemandangan yang langka. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah dan melangkah ke depan dan memalingkan kepalanya ke arah Chai, memberitahunya dengan tatapan bingung. Chai, peserta kompetisi knockout hari ini seharusnya satu-satunya yang bisa duduk di barisan pertama ini. Jadi kamu... Lin Xin akhirnya tidak bisa menahan tertawa lagi. Dosa bodoh. Ada kalanya kamu benar-benar bodoh. Siapa yang mengatakan bahwa Chai tidak bisa berpartisipasi? Dia mengambil tempat pertama di grup kedua kami, yaitu Anda tahu. Lang Hao-chen tersengal, membuka lebar kedua matanya, melepaskan sedikit tangan kecilnya yang halus itu. Chai sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Ini juga suatu yang lain. Tidak bertanya padaku sebelumnya, apakah si pembunuh nomor 1 untuk Lang Hao-chen?" Potongan berita ini benar-benar mengejutkan. Tentu saja dia tahu bahwa Chai adalah seorang pembunuh, tapi dia buta. Namun dia tetap mengambil kesempatan pertama pada kelompok kedua. Apa artinya itu? Lang Hao-chen benar-benar bingung pada saat ini. Kalian semua, selamat datang di Stadion Kenaik. Pada saat ini suara yang familiar terbentuk di sekitar, membuat Lang Hao-chen mengangkat kepalanya. Dia segera menyadari bahwa di beberapa titik kepala Saint Kenaik Hanxian telah tiba di stadion. Kata-kata diarahkan pada orang-orang di ruangan tunggu.
Meskipun dia tidak menggunakan sihir penguatan suara apapun, semua orang bisa dengan jelas mendengar suaranya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah memasuki 16 besar. Fakta bahwa Anda masuk 16 besar menyiratkan bahwa Anda sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari aliansi. Setelah kompetisi besar ini, Anda akan memiliki izin untuk pergi ke aliansi Treasure Vault untuk memilih satu-satunya keterampilan rahasia yang paling sesuai untuk Anda. Jika Anda dapat maju dalam kompetisi ini, hasil yang meningkat dengan sendiri. Adapun persaingan lain yang tidak bisa masuk 16 besar tidak perlu khawatir. Meskipun yang paling luar biasa dari Anda memasuki 16 besar selama dari pendahuluan adalah bukti yang cukup bahwa Anda akan menjadi anggota penting dari skuad siluman berburu Anda. Aliansi kuil kami belum pernah mahir dalam formalitas, jadi saya tidak akan mengatakan apapun lebih jauh. Selain itu, sebelum kompetisi 16 pesaing teratas berlangsung, Anda akan diminta untuk mendapatkan surat suara. Mulai sekarang, keberuntungan juga akan menjadi faktor besar, apakah Anda akan dapat tinggal atau tidak. Bahkan saya mengakui keberuntungan sebagai elemen kekuatan. CR secara diam-diam mengambil tangan kecilnya dan menggenggam tongkat bambunya dengan erat. Lang Hao-Chen tahu bahwa dia pemalu di hadapan begitu banyak orang. Dari fakta dia terlalu malu untuk memberitahu tentang tangannya di pedang. Dia tentu tidak akan mengeluh. Dari barisan pertama ke 16, persaingan berjalan dalam antrean memasuki stadion satu demi satu. Ke-44 pesaing lainnya tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan, tetapi juga sama gugupnya. Tanpa ragu, setiap konfrontasi dari kompetisi knockout ini akan menjadi kontes sengit. Pertandingan akan sangat menarik, dan yang lebih penting, roda pemintal akan menunjukkan anggota setiap regu setelah sedikit waktu. Mereka semua ingin melihatnya. Siapa pada akhirnya yang akan keluar sebagai bintang, menggunakan kemampuannya sendiri untuk mengambil kursi tertinggi dalam kompetisi. Setelah anggota staf sekali lagi mengkonfirmasi plat nomor masing-masing pesaing, kelompok 16 memasuki tahap utama, menempatkan diri mereka dalam lingkaran di sekitar Han Xian. Saat ini, 5 orang tua lainnya memasuki stadion, berdiri di samping Han Xian. Di antara 5 orang tua ini adalah salah satu memiliki tanda Master Heroic Assassin, datang dari kuil assassin yang mengendalikan 36 assassin pahlawan terkuat. Dari langkah ke-8, pembantu aula pembantu, yaitu Sui Feng, Master Aula Pembantu dari Temple Meg, seorang Saint Mage tutor dan komandan resimen penyihir, Lin Shen. Tentu saja Lang Hao-Chen tidak tahu ini, tapi pria tua ini sebenarnya adalah kakek biologis Lin Shen, Master Aula Pembantu dari Temple Priest, Kardinal, dan Master dari Scarfir Hall, Rousey. Master Aula Pembantu dari Temple Warrior, Grandmaster Berserker, dan pembangkit tenaga listrik di langkah World Emperor, Ren Wukong. Orang terakhir adalah 10 perempuan yang disulam dengan jubah hitam, tampak sebagai Genshirama seorang Roshi, tapi dia tampak lebih agresif. Dalam hal ketinggian, dia pendek, tetapi setelah memasuki stadion, dia adalah orang yang membuat orang lain merasakan tekanan terbesar. Ketika hati-hati memperhatikan, getaran yang dia berikan mirip dengan tekanan yang dipaksa oleh makhluk raksasa, menakutkan dan sunyi. Orang ini adalah guru aula pembantu yang dikenal dengan guru fantasti spirit yang agung, summoner di jajaran Soul Emperor Rousey. Dalam sekejap ini semua orang dapat merasakan bahwa nenek San Sui ini merupakan bukan yang paling berhasil dalam hal tingkat kultivasi di antara 6 tuan aula pembantu ini, tapi dia benar-benar yang paling menakutkan di antara orang-orang ini.
Han Xian tertawa dan berkata, "Semua orang berkumpul. Haruskah kita mulai?" 5 orang lainnya mengangguk. Meskipun ada 6 orang di sana, 5 orang lainnya hanya hadir untuk mengawasi proses. Dan tidak lebih, karena orang yang menarik undian adalah Han Xian sendiri. Bola api yang semua orang lihat berkali-kali muncul sekali lagi dan perlahan jatuh dari langit, meluas di udara, berangsur-angsur berubah menjadi lingkaran emas besar, dan kemudian jatuh di tanah. Terjadi jatuh di dekat 16 pesaing dan 6 aula auction. Master aula sekunder diselimuti dalam lingkaran cahaya, sementara 16 pesaing berdiri di luar lingkaran cahaya ini. Dengan kilatan cahaya keemasan dari tangan Han Xian, seketika cincin bersinar sangat terang. Letakkan tangan Anda di lingkaran ini. Undian lot dapat dimulai sekarang. Jadilah tenang. Peringkat pertama dari grup mereka hanya akan dicocokkan dengan mereka yang merupakan peringkat kedua dari grup mereka. Sesuai dengan instruksi Han Xian, semua orang memasukkan tangannya ke lingkaran ini. 6 aula pembantu lainnya menutup mata mereka, menggunakan kemampuan mental mereka yang luar biasa untuk merasakan proses menggambar banyak. Orang yang merasa paling gugup adalah Han Xian. Dalam kapasitasnya Master Hal Sekunder Knight Hall, tentu saja ia berharap semua orang pesaing datang dari kuilnya setidaknya untuk melewati ronde pertama. Jumlah 5 ksatria yang berkualitas saat ini di antara 16 tempat adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Sebelumnya kuil lainnya, Han Xian mendapatkan banyak sekali wajah. Jika kelima orang ini bisa masuk ke dalaman besar, betapa fantastisnya. Banyak undian dimulai. Cahaya emas yang lembut menutupi ke-16 tangan sepenuhnya. Dengan cepat berkelap-kelip dan menyebar, berguling dengan kecepatan tinggi. Itu menutupi tubuhnya selama 16 pesaing 8 warna emas. Perlahan-lahan, kecemerlangan setelah kecemerlangan menyala. Perubahan muncul dari warna emas di setiap tubuh pesaing. Perubahan terpenting adalah intensitas warna emas ini. Bangke.